bersama Ibu Min selaku pengajar praktik dan juga Bapak Kepala Sekolah SD Pelita Betel selaku kepala sekolah saya di tempat ini, dan juga ibu guru sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pendampingan yang kedua. Baik, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita atas segala berkat dan kebaikannya kita ada di tempat ini sehingga kita punya guru yang sehat dan yang baik. Di pendampingan kedua ini seperti yang tadi Ibu Min sudah jelaskan, ini adalah salah satu aksi pendampingan yang harus saya jalani sebagai calon guru penggerak bagi angkatan 6. Nah, ini adalah profil saya dari angkatan 6, jadi sampai kenalan yang satu-satunya pria ibu dari grup SD. Nah, kita langsung cepat saja ya. Nah, ini pengajar praktik saya Bu Min. Selamat juga pada Bu Min yang sudah mendapatkan raihan gelar sebagai guru berprestasi ya Bu ya. Saya juga bangga Bu. Bangga Bu, saya bangga banget. Dosen sebagai pengajar praktik Ibu Min memberi inspirasi sekali ya. Jadi dia menghanyutkan. Nah, ini adalah pendampingan individu saya. Nah, materi hari ini adalah mengenai visi guru penggerak. Visi itu pengertiannya adalah suatu tulisan dari terdapat pernyataan cita-cita. Jadi kan kayak presiden atau lembaga semua memiliki visi. Tujuannya adalah sesuatu yang akan dicapai di masa yang akan datang. Itu adalah pengertian dari visi. Nah, Bu Min dan teman-teman semua, kita selalu diingatkan sama pemilik yayasan setiap kali pertemuan bahwa kita memiliki visi. Jadi sekolah ini kebetulan adalah sekolah Kristen walaupun ini sekolah umum, tapi memang didirikan oleh akademis Kristen ya, diantaranya Pak Pendeta, adalah menghasilkan manusia global yang kreatif, inovatif dan berkarakter. Oh maaf, ini kok bergoyang? Oh bukan, ini ruangannya di akhir. Oh jadi yang goyang itunya. Jadi maaf ya. Jadi ini menghasilkan lulusan yang dapat mengikuti globalisasi dan memiliki karakter Kristus. Ini sudah kita pakai dari sekolah ini, berdiri dari tahun 90-an. Dan memang visi yang sangat bagus dari sekolah ini juga sudah banyak menghasilkan lulusan, banyak tentara ya, dan juga polisi. Wah, tapi belum ada yang jadi guru. Mudah-mudahan generasi berikutnya ada ya. Kita jadi guru ya. Oh Yusak ya, Yusak generasinya Andi. Iya, lupa saya. Nah, ini pada minggu pada minggu ke-6 ini saya takjub. Jadi rupanya tentang visi yang sudah kita miliki memang bagus, tapi ternyata setiap guru itu memiliki visi yang harus berkiblat pada tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi kita punya tokoh sentral, kalau di Pramuka kan ada Boarding Paul dan sebagainya. Kalau kita mengikut visi yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, nah ya yang seperti Inarso Sudrodo, Imadi Muhammad Kasro sama Tukuri Handayani. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, guru merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan Indonesia. Di pundaknya beban berat untuk bukan baik oleh orang tua siswa, pemangku kebijakan dan masyarakat secara luas. Seakan pendidikan Indonesia itu merupakan fungsi ini selama ini ya, pusat pendidikan, guru, sekolah, orang tua dan masyarakat. Nah, diskusi kali ini tentang visi guru penggerak yang digali dari impian seorang pendidik. Jadi berbedanya pendidik dengan karyawan itu adalah kita memiliki visi sendiri. Selain visi dari tempat kita bernaung, nah bukan berarti tempat kita bernaung visinya tidak baik, tapi guru ini harus memiliki visi sendiri bagaimana harapan dia mengenai murid, karena yang kita bentuk adalah manusia, bukan barang atau juga jasa lainnya berbeda dengan bank atau rumah sakit. Nah, melalui impian tersebut dirumuskan dalam sebuah visi. Nah, jadi setiap guru itu memiliki visi yang berbeda satu sama lain. Nah, saya memiliki visi sendiri, ibu-ibu memiliki visi sendiri. Nah, ini adalah visi saya terhadap murid-murid di masa depan. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dan berwawasan global melalui Merdeka Belajar. Karena sekarang kita berfokus pada Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar, maka semua visi guru-guru yang ada di Indonesia saat ini harus melalui Merdeka Belajar. Dan harapannya ini secara umum ya, murid itu memiliki sikap beriman dan berakhlak mulia, rajin menjalankan ibadah dalam kesehariannya,
mampu berpikir cerdas untuk membacakan setiap masalah yang dihadapinya, mempunyai sikap sopan santun terhadap orang tua maupun temannya, berprestasi, mempunyai rasa percaya diri. Nah, ini secara umum guru-guru di Indonesia memiliki garis seperti ini yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun secara pribadi harus dituntut juga, apa sih visi kamu, impian kamu, masa niru aja seperti ini, berarti seolah-olah kita tidak punya mimpi pribadi. Sedangkan kalau beli kendaraan aja kita beda-beda. Oh, saya pengennya kendaraan yang besar, kendaraan yang kecil, pengen yang cuma 4 orang. Saya mah pengennya kendaraan pakai listrik, itu kan seperti itu. Nah, padahal tujuannya sama, memindahkan satu orang ke orang yang lain, tapi setiap orang memiliki visinya sendiri. Nah, ini adalah visi saya. Nah, ini imaji saya itu bayangan saya tentang murid-murid di masa depan itu seperti apa. Nah, ini gambaran saya itu hanya 5: memiliki semangat belajar yang tinggi, murid yang aktif dan kreatif, kolaborasi dengan murid, murid yang mandiri, serta murid yang senang dan ceria. Mari kita kupas satu-satu. Semangat belajar yang tinggi itu rajin, tekun dan bersungguh-sungguh. Peserta didik yang bersemangat menerima pelajaran itu terlampak dari perilaku yang rajin memperhatikan materi, ketekunan dalam belajar, ketertarikan, teliti dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, murid yang aktif. Aktif itu dan kreatif, maksudnya konsisten terus-menerus menghasilkan suatu hasil karya yang kreatif, maksudnya yaitu hasil yang orisinal sesuai dengan keperluan. Siswa kreatif mampu melihat sesuatu dari berbagai macam sisi dan menemukan jalan keluar. Lalu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini seperti kita lakukan saat ini, yang seperti tadi Bapak Kepala Sekolah lakukan di depan, itu berkolaborasi antara murid dengan guru dalam pembelajaran untuk tugas proyek. Ini bertanggung jawab memfasilitasi para siswa menemukan jalan benar dalam menjalani sebuah proyek. Jadi di masa depan itu guru itu bukan satu-satunya sumber. Jadi guru itu harus menyertakan murid untuk bersama-sama, karena ini untuk dia sendiri. Kalau dulu kan semua berpusat pada guru, nah sekarang terbalik, semua harus berpusat kepada murid. Nah, ini murid yang mandiri. Ciri siswa yang mandiri adalah mau berusaha sendiri, tidak disuapin terus, tidak mudah putus asa, kreatif, mencari solusi permasalahan belajar. Sebagai contoh, ketika diberikan soal kepada siswa, dia akan berusaha menyelesaikan sendiri terlebih dahulu. Apalagi sekarang adanya Google, adanya gadget dan sebagainya, pasti murid akan lebih mandiri kalau dibandingkan dengan zaman kita dahulu. Nah, ini yang terakhir adalah murid yang senang dan ceria. Senang ceria ini memiliki aura positif. Suasana belajar di sekolah juga lebih asik dan menyenangkan. Terjadi komunikasi buat suasana kelas yang kondusif. Itu adalah 5 imaji saya tentang murid. Namun ada juga selain murid, kita juga membutuhkan suasana belajar, suasana tempat yang menyenangkan. Nah, ini adalah lingkungan belajar yang saya cita-citakan. Jadi ini namanya cita-cita ya, jadi hayalan. Hayalan kita itu adalah lingkungan aman, nyaman dan sehat, serta lingkungan prasarana yang lengkap. Ini pasti impian sebuah guru ya, ingin punya tempat seperti ini. Ya, di samping gajinya juga baik ya, kesejahteraannya juga baik. Itu pasti. Nah, lingkungan yang aman yang nyaman itu bagaimana? Nah, yang aman itu yang sehat. Lingkungan sekolah yang aman, yang pada sehat, adalah sekolah yang keluarga sekolah yang bebas tidak takut. Misalnya takut jadi teror, ada ormas dan sebagainya. Kondisi untuk belajar, antar warga sekolahnya positif. Sekolah yang menjadikan lingkungan fisik dan kelas atau sekolah secara bersih dan asli. Dan saya merasa lingkungan sekolah saya sudah menuju ke arah sana. Ya, ini sombong sedikit ya Bu. Jadi udah bersih dan asli setiap hari, selalu dijaga anak-anaknya juga sudah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini lengkap sarana lengkap. Nah, ini sedang menuju. Nah, ini tersedianya sarana lengkap seperti ruang kelas, ruang KS, perpustakaan, IPA dan TIK, sarana olahraga, tempat ibadah dan kantin. Nah, jadi ini semua sudah diwujudkan sedikit demi sedikit. Seperti ruang kantin, kita sekarang sudah memiliki kantin sendiri, tempat ibadah sendiri, lapangan olahraga yang memang belum maksimal ya, tapi sudah dipakai, bisa dipakai dengan layak. Ruangan IPA dan TIK ya, seperti inilah ruangan TIK kita yang sering dipakai. Perpustakaan sekarang menuju ruang guru yang seperti Bu tadi lihat, seperti itu suasananya. Ruang UKS ada di atas walaupun masih minimal adanya, sedang menuju ke sana. Nah, ini lingkungan sekolah yang saya citakan. Tadi kan lingkungan tempat belajar ini cuma sekolah. Tidak hanya menerapkan pelajaran akademik saja, tapi juga pembentukan akhlak. Jadi tidak hanya pintar secara eksak, tapi juga pintar memiliki nilai-nilai religius terhadap guru dan murid itu sendiri. Terciptanya suasana sekolah yang terlibat banyak aktivitas yang bermanfaat, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan kompetensi guru. Nah, yang seperti sedang kita lakukan saat ini sedang menambah kompetensi guru. Sebelumnya kita sudah ada workshop juga tentang budaya positif, poin, manfaat, supaya murid guru juga memiliki kompetensi yang baik, baik murid
guru tidak dapat melakukan aturan sekolah yang dibuat oleh pembiasa-pembiasa yang baik, dapat melakukan dengan kesadaran diri, keikhlasan hati sehingga tercipta suasana sekolah yang harmonis, santun dan peduli kepada sesama. Ini penulisannya malam-malam jadi banyak yang mudah kata-katanya. Nah, semua itu masih dalam angan-angan, ada yang sudah terwujud, ada yang masih dalam angan-angan. Nah, tugas kita, tugas saya, dan tugas rekan-rekan semua adalah bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi itu. Nah, bagaimana mewujudkannya ya? Bagaimana mewujudkannya? Ayo, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak mewujudkannya? Nah, ini kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Jadi ini bagaimana? Nah, yang paling harus diperbaiki menurut pembelajaran yang sudah saya dapatkan dalam modul 1.3 adalah mental dulu. Jadi ada mental atap namanya, ini terdiri dari atap. Aduh, saya jadi grogi, jadi lupa. Ini ada pengertiannya ya Bu, atap ini. Jadi yang pertama adalah semua harus diawali dari mental. Jadi kalau kita sudah memiliki mental yang saya pasti nggak bisa tempatnya kayak begini, mau gimana tuh, saya udah nggak mampu lah, udah segini aja adanya. Nah, maka kita tidak akan bisa. Jadi mental dulu. Nah, mengamati guru, lalu setelah guru didapati, belum semua guru dapat menjalankan perannya. Nah, ini bagaimana solusi-solusinya dapat kita kerjakan melalui metode ini. Nah, ini adalah metode mental. Nah, yang kedua adalah selain mental, kita harus memperbaiki ada namanya prakarsa perubahan. Nah, ini sudah ditetapkan di sekolah-sekolah lainnya dan sedang berjalan. Namanya prakarsa bagja. Ini mengambil dari bahasa Indonesia, tadinya dari bahasa Inggris. Jadi kita membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini kayak metode SWOT ya kalau yang di dalam ilmu manajemen. Tapi dalam ilmu pendidikan ini namanya bagja. Ini diterapkan dalam pengambilan keputusan. Misalnya saja, ini gedungnya udah mulai jelek, udah mulai rubuh, lalu mulailah kita membuat seperti ini sampai terlaksananya suatu keadaan sesuai dengan impian kita. Jadi nah, ini sudah kita sampai dalam kesimpulan. Menurut Kiai Jayawatara, pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita sebagai guru ya? Karena itu marilah kita bagi kepala sekolah, guru dan seluruh pendidikan berkolaborasi untuk mewujudkannya. Baiklah, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Silakan bila ada yang ingin disampaikan. Bagaimana Bu Min? Ya, terima kasih Pak Budi untuk presentasi yang sangat spektakuler ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Budi juga Bapak Kepala Sekolah mengetahui, serta para guru juga sama, jadi tahu gitu ya dengan dipresentasikannya visi dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Pak Budi. Mudah-mudahan nanti setelah tidak hanya ketika program ini saja, tapi setelahnya juga ketika C-nya itu udah hilang jadi gepek ya, jadi benar-benar guru penggerak, Pak Budi terus gitu memajukan sekolah, terus bergerak dan menggerakkan sekolah ini sehingga sekolah ini bisa menjadi sekolah yang maju gitu ya, sekolah yang oleh masyarakat itu dilihat sebagai rujukan lah ya untuk sekolah di sini. Mungkin itu saja Pak Budi. Pada dasarnya Pak Budi sudah sangat baik mempresentasikan visi dan prakarsa perubahannya. Terima kasih. Barangkali ada masukan dari Bapak atau terima kasih Bu Min. Terima kasih juga kepada Tia ya Ibu Tia. Ya, Tia kepada Pak Budi selaku CGP calon guru penggerak. Harapannya buat Pak Budi maju terus seperti tadi. Terima kasih, terus maju jadi guru penggerak. Artinya saya sangat antusias Bu kalau seandainya dari beta ini ada satu aja dulu menjadi guru penggerak lulus dengan nilai yang memuaskan. Artinya nanti akan bisa berkolaborasi dengan sekolah, dengan guru-guru. Bahkan di sini tadi ditargetkan
kolaborasi siswa, guru, dan juga sesama rekan kerja ya. Artinya Pak Budi sudah mulai bagus nih koordinasinya, menyampaikan jauh-jauh hari kepada guru supaya ada pertemuan seperti ini. Nah saya rasa kalau dari saya bagus, silahkan aja lanjut. Saya tetap mendukung program dari Pak Budi terus kepada calon guru penggerak. Mohon bimbingannya juga kepada guru penggerak kita, kepada Pak Budi. Saya titip seperti anak aja mungkin Ibu ya. Ya memang anak murid dulu juga ya Bu ya. Jadi kalau ada kurangnya monggo, mau dijewer mau apa monggo Pak Budi. Terima kasih Pak John sebagai kepala sekolah di SD Pelita Delta ini yang sudah mendukung sepenuhnya terhadap kiprah yang Pak Budi lakukan sebagai CGP, dan juga kepada ibu-ibu guru di sini yang sudah mendukung Pak Budi untuk melaksanakan tugas ini gitu ya. Sebetulnya tugasnya itu sangat berat ya. Kita masih punya beberapa bulan ke depan. Seperti itu. Ya. Sudah selesai ya Pak Budi?